Saudara-saudara yang terkasih, Shalom. Salam damai sejahtera. Apa kabar? Semoga betul luar biasa semua mengalami damai sejahtera. Adakah orang yang pernah merasakan Tuhan tidak adil? Ada? Pernah mengalami sendiri? Tuhan tidak menjawab doa saya. Atau kok dia begitu enak, nyaman hidupnya, sementara saya susah payah, lalu merasa Tuhan tidak adil. Saudara-saudara terkasih, sesaleh apapun hidup kita, dosa iri hati itu sering merasuki kita, betul? Bahkan suster yang paling saleh, romo yang paling saleh, ya, agamawan yang paling saleh, seringkali juga dirasuki iri hati. Kita semua pernah mendengar orang iri hati dan mengalami sendiri iri hati. Termasuk para santo, para kudus itu juga pernah iri hati, ya, pernah berdosa. Saudara-saudara yang terkasih, itulah yang disampaikan dalam Injil hari ini, yang merusak shalom kita, yang merusak damai sejahtera yang diberikan Tuhan, yang merusak berkat-berkat yang sudah kita terima dari Tuhan, itu perasaan iri hati. Kalau kita biarkan, sudah sekaya apapun, kita merasa Tuhan tidak adil. Sudah sehebat apapun, kita merasa Tuhan tidak adil. Karena apa? Karena kita membanding-bandingkan. Karena kita membandingkan hidup kita dengan keluarga yang lain, dengan orang lain, dengan karyawan yang lain. Saudara saya terkasih, orang sesaleh apapun bisa iri hati. Contohnya dalam Injil, ketika Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang miskin, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Orang kaya iri hati, ya. Kenapa yang miskin yang berbahagia? Tetapi ketika Yesus didatangi oleh orang muda yang kaya, dan orang yang kaya itu diminta untuk menjual hartanya dan berbagi kepada orang miskin, dia pergi dengan sedih. Sudah kaya tapi sedih, tidak berbahagia. Mengapa? Pikirnya dalam hati, Tuhan tidak adil. Tuhan minta terlalu banyak. Masa untuk mengalami damai sejahtera Tuhan, mengalami hidup kekal, harus berani mengorbankan kekayaannya. Padahal memang kalau kita datang ke dunia, kita juga tidak bawa apa-apa. Kita mati, meninggal dunia, juga tidak membawa apa-apa. Lebih berguna kekayaannya dipakai untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi sekaya apapun orang bisa merasa Tuhan tidak adil, membanding-bandingkan dengan orang lain. Juga orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang saleh itu dalam agama Yahudi, ya. Begitu juga contohnya, orang Farisi dan ahli Taurat merasa Tuhan tidak adil ketika Tuhan mengatakan kerajaan surga milik orang-orang seperti anak kecil yang datang kepadanya. Dalam pemahaman, penalaran pikiran, jalan pikiran orang-orang saleh itu, ya yang punya hak itu ya kita yang berusaha, kita yang bekerja keras. Bukan anak-anak itu nggak punya hak apapun dalam hidup masyarakat Yahudi, tidak punya suara. Ya, mereka tergantung kepada orang tua orang lain.
Kok surga milik mereka? Surga itu milik orang-orang yang berusaha. Saudara-saudara yang terkasih, maka kepada para muridnya Yesus berkata, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk surga. Ini juga terasa tidak adil, karena pada saat itu kekayaan dipandang sebagai pahala, kemiskinan dianggap sebagai hukuman Allah. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa kabar gembira yang dia sampaikan menjungkir balikkan nilai agama pada masa itu. Maka beliau bersabda, banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Hal itu dijelaskan dengan perumpamaan dalam Injil tentang kerajaan surga hari ini. Tuhan diumpamakan sebagai pemilik kebun anggur yang membutuhkan pekerja yang akan diberi upah 1 dinar sehari. Pada masa itu para pekerja dibayar atas kerja mereka di akhir kerja. Malam hari, ketika tiba waktunya untuk membayar, pemilik kebun anggur melalui mandornya dengan para pekerja yang baru bekerja selama 1 jam. Semua orang terheran-heran saat melihat para pekerja yang baru kerja 1 jam ini diberi upah sehari penuh, hanya untuk 1 jam kerja. Bisa dibayangkan bagaimana para pekerja lainnya mulai berpikir sendiri tentang apa yang akan menjadi haknya yang adil. Itu jalan pikiran para pekerja yang bekerja lebih dahulu. Yang bekerja 2 jam harus mendapat upah 2 kali sehari. Dan yang bekerja seharian mendapat upah 8 dinar. Itu jalan pikiran manusia. Perumpamaan ini hanya membahas kelompok pertama dan terakhir karena memang alasan yang cukup jelas, yang terakhir akan menjadi yang pertama dan yang pertama akan menjadi yang terakhir. Mereka yang dipekerjakan lebih dahululah yang memprotes ketika mereka dibayar dengan upah normal sesuai perjanjian. Padahal upah tersebut adalah upah yang disepakati. Mereka tidak ditipu karena dibayar sesuai yang disepakati, sedinar sehari. Yang terjadi adalah kelompok pekerja terakhir dibayar lebih dari yang seharusnya mereka terima menurut jalan pikiran orang-orang yang bekerja pertama kali. Maka orang yang bekerja pertama kali merasa hidup ini tidak adil. Pemilik kebun anggur tidak adil. Tuhan yang digambarkan sebagai pemilik kebun anggur tidak menipu siapapun. Dia bersikap adil terhadap mereka yang bekerja sepanjang hari karena dia membayar mereka dengan upah biasa. Dan ini juga merupakan jumlah yang disetujui untuk bekerja. Tidak ada tipu menipu di sini. Orang memprotes kemurahan hati Tuhan atau pemilik kebun anggur terhadap pekerja yang bekerja hanya 1 jam. Mereka tidak mengeluarkan banyak keringat tapi dibayar sehari penuh sehingga cukup untuk penghidupan keluarganya yang sangat membutuhkan. Hal yang membuat marah para pekerja awal bukanlah keserakahan pemilik kebun anggur, melainkan kemurahan hatinya. Para pekerja yang terlambat menerima imbalan yang sama namun dengan jumlah tenaga kerja yang sangat sedikit. Itulah intinya. Para pekerja yang marah mewakili kita semua, yang merasa Tuhan tidak adil karena tidak memakai jalan pikiran manusia. Karena kita memaksakan jalan pikiran kita dan ukuran kita sendiri
seperti orang-orang saleh, orang Farisi, ahli hukum. Jadi orang-orang saleh saking salehnya seringkali salah. Ahli hukum berpikir bahwa keselamatan akan datang kepada mereka yang bekerja paling keras. Kita semua yang sering merasa Tuhan tidak adil adalah orang-orang yang merasa lebih baik dari Tuhan, menjadi sok benar, sok tahu, sok saleh. Kita merasa lebih tahu keadilan daripada Tuhan sendiri. Maka kita mengatakan Tuhan tidak adil. Santo Paulus menjelaskan dengan lebih jernih bahwa tidak ada seorang pun yang dapat bekerja cukup keras atau cukup lama untuk memperoleh damai sejahtera Tuhan, untuk memperoleh kehidupan kekal. Paulus menjelaskan dengan sangat jelas dalam suratnya kepada jemaat di Roma bahwa semua manusia adalah pendosa, tidak layak masuk surga, dan layak menerima murka Allah yang kekal. Dikatakan dalam suratnya kepada jemaat Roma bab 3, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak, kata Paulus. Kerongkongan mereka seperti kubur terenganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Itu ekstremnya yang dikatakan oleh Paulus. Manusia semua berdosa. Yang saleh-saleh pun seringkali salah karena memaksakan jalan pikirannya, ukuran-ukurannya untuk dipakai oleh Allah. Menjadi orang yang sok tahu, sok benar, sok pinter, sok lebih adil dari Allah. Karena tidak punya rasa takut pada Allah, maka juga menganggap Allah tidak adil. Saudara-saudara terkasih, hanya melalui kasih karunia manusia dapat diselamatkan. Dan kasih karunia Allah itu hanya tersedia melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, di mana Ia menanggung dosa, kesalahan, dan hukuman bagi kita semua orang berdosa yang sok tahu, sok benar, sok merasa lebih adil, sok tahu jalan-jalan pikiran Allah, sok tahu rancangan Allah. Padahal dalam bacaan pertama tadi kita sudah diingatkan, rancanganmu bukan rancangan, jalanku bukan jalanmu. Jadi kita bisa mengatakan bahwa damai sejahtera dalam Tuhan, kehidupan kekal itu tidak adil kalau dilihat dari kacamata manusia belaka. Di mata dunia yang jahat yang dibayangkan oleh Paulus tadi, di mata orang yang penuh iri hati, itu adalah anugerah rahmat Tuhan. Jika hidup kekal, damai sejahtera itu diadili dengan pengadilan dunia, kacamata orang-orang yang iri hati, maka tidak ada orang yang masuk surga. Tidak ada orang yang mengalami damai sejahtera dalam Tuhan kalau memakai ukuran manusia. Karena semua manusia berdosa, semua orang pernah iri hati, termasuk orang-orang paling saleh. Maka marilah kita syukuri panggilan kita untuk terus hidup dalam damai sejahtera Tuhan menurut ukuran Tuhan. Kita syukuri anugerah-anugerah yang dilimpahkan kepada Tuhan. Kalau
memang damai sejahtera itu anugerah Tuhan, apakah kalau begitu kita diam saja? Tidak. Seperti katakan Paulus dalam bacaan yang kedua, entah hidup, entah mati, kita milik Tuhan. Kalau kita mati, kita bersyukur karena dipanggil Tuhan dalam hidup kekal. Kalau hidup, mari kita bekerja seperti para pekerja kebun anggur. Tidak malas, tidak nganggur, berusaha hidup baik, rajin hidup berbuat baik, seperti yang diharapkan Tuhan Yesus Kristus yang menebus kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.